Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, mari belajar akidah dan akhlak dalam kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Setelah Nabi Daud wafat, maka Nabi Sulaiman diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman dikaruniai oleh Allah berupa ilmu yang tinggi dan berbagai kemampuan yang luar biasa. Ia mengerti bahasa binatang dan menguasai jin. Bersembunyilah di rumahmu sebelum Sulaiman dan pasukannya menghancurkanmu di bawah kaki mereka. Nabi Sulaiman mendengarnya. Dia memerintahkan bala tentaranya untuk berhenti dan membiarkan para semut tersebut berhasil menyelamatkan diri mereka. Saat perjalanan ke Yaman, Nabi Sulaiman melihat sistem penyaluran air yang luar biasa. Dia berkeinginan untuk membuat sistem saluran air tersebut di daerahnya. Akan tetapi, daerahnya tidak memiliki sumber mata air yang cukup. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman mengumpulkan semua burung dan memerintahkannya untuk mencari sumber mata air. Pada saat itu, semua burung berkumpul, tetapi hanya burung hudhudlah yang tidak hadir. Kenapa aku tidak melihat burung hudhud? Aku pasti akan menghukumnya dengan siksaan yang berat, kecuali dia memberiku alasan yang jelas. Tak beberapa lama, datanglah burung hudhud dengan wajah yang khawatir. Dia takut Nabi Sulaiman akan menghukumnya dengan hukuman yang berat. Tetapi dia menceritakan kepada Nabi Sulaiman apa yang telah dia lihat. Dia melihat suatu kaum di negeri Sabah yang dipimpin oleh seorang ratu. Mereka melakukan dosa besar, yaitu menyembah matahari. Nabi Sulaiman tidak langsung percaya. Dia menuliskan sebuah surat untuk ratu negeri Sabah tersebut, dan dia memerintahkan burung hudhud untuk mengantarkan surat itu. Ratu Balkis menerima surat tersebut dan membaca surat itu yang berisikan tentang untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ratu Balkis tidak langsung menerima ajakan Nabi Sulaiman, tetapi dia ingin melihat terlebih dahulu seberapa besar kekuasaan kerajaan Nabi Sulaiman. Pergilah kalian menghadap Raja Sulaiman, bawa hadiah yang mewah, dan lihatlah apakah mereka sekuat yang diceritakan atau tidak. Burung hudhud yang mengetahui informasi tersebut menyampaikannya kepada Nabi Sulaiman. Setelah mengetahui itu, Nabi Sulaiman memerintahkan seluruh para jin untuk membangun istana yang megah dan tiada tandingannya. Nabi Sulaiman juga mempersiapkan semua prajurit dari golongan manusia, jin, dan hewan. Kemudian datanglah pasukan Ratu Balkis. Mereka ketakutan melihat pasukan Raja Sulaiman. Kemudian dengan wajah yang pucat, mereka menyampaikan pesan dan memberikan hadiah yang diberikan oleh ratunya kepada Nabi Sulaiman. Akan tetapi, Nabi Sulaiman menolak dan berkata, Kembalilah kamu dengan semua hadiah ini kepada ratumu. Kemudian utusan Ratu Balkis kembali pulang dan menyampaikan seluruh pesan yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Balkis. Raja Sulaiman berkata akan mengirim bala tentara ke sini jika ratu tidak menuruti perintahnya. Beliau meminta ratu untuk datang sendiri dan menyerahkan diri. Bagaimana kekuatan mereka? Mereka sangat kuat, ratu. Setelah pikir panjang, akhirnya Ratu Balkis memutuskan untuk pergi dan melihat sendiri kekuasaan dan kebesaran kerajaan Nabi Sulaiman. Dalam perjalanan yang panjang tersebut,
burung hudhud selalu memantau Ratu Balkis. Setelah mereka hampir tiba, burung hudhud menyampaikan kepada Raja Sulaiman akan kedatangan Ratu Balkis yang sudah dekat. Kemudian Nabi Sulaiman berniat untuk menunjukkan mukjizat kepada Ratu Balkis agar Ratu Balkis dan para pengikutnya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman bertanya kepada burung hudhud, apa yang paling disukai oleh Ratu Balkis? Singgasananya. Lalu Nabi Sulaiman bertanya kepada pasukannya, adakah yang mampu membawa tahta tersebut ke sini? Lalu Jin Ifrit menjawab, Aku akan membawa tahta itu ke sini sebelum engkau sempat memejamkan matamu. dan dalam sekejap mata, tahta Ratu Balkis yang berada di negeri Sabah sudah berpindah ke kerajaan Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan mukjizat kepada dirinya. Kemudian datanglah rombongan Ratu Balkis ke kerajaan Nabi Sulaiman. Mereka disambut dengan ramah seperti utusan sebelumnya. Mereka terkagum-kagum dengan kemewahan kerajaan Nabi Sulaiman. Apalagi di saat Ratu Balkis melihat sebuah kursi yang mirip dengan singgasananya di kerajaan Sabah. Kemudian Nabi Sulaiman memperlihatkan seluruh mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Ratu Balkis sebagai bukti bahwa dia adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ratu Balkis tersadar bahwa dirinya tidak ada bandingannya dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia bersumpah akan beriman kepada Allah. Dan setelah itu, seluruh rakyat kerajaan Sabah juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah tersebut, dapat kita ambil hikmah, akidah dan akhlak dari kisah Nabi Sulaiman itu ialah yang pertama, Nabi Sulaiman adalah orang yang diberi kekuasaan yang sangat luas oleh Allah, tetapi ia tidak angkuh dan tidak sombong. Yang kedua, Nabi Sulaiman juga diberi kekayaan yang sangat melimpah, tetapi ia tidak lupa diri. Dan yang ketiga, Nabi Sulaiman selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya, baik yang berupa kekuasaan maupun yang berupa harta kekayaan. Yang keempat, Nabi Sulaiman adalah pemimpin yang adil dan bijaksana dalam menyelesaikan berbagai masalah. Dan yang kelima, Nabi Sulaiman adalah orang yang selalu menghargai dan menyayangi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.